Okay, today we are going to have a conversation about our culture, heritage, and how we have to cultivate our traveling industry and sector. And today we are accompanied by an avid traveler, culture enthusiast, and also a college student. Gimana gue sebutin lo avid traveler? Seneng banget. Emang lo kan sering traveling kan, tapi Kebetulan nyaman aja sih, suka aja. berarti lo selama corona belum ya? Belum traveling lagi ya? Belum, terakhir itu kemarin pas ke Jogja, road Pas ke trip gue Jogja. PP 2 hari, iya. Itu Jadi kapan gue tuh? ke Bandung. Itu kayak 1 Maret, pas banget Corona, kabar di Indonesia datang ke Depok. Oh iya, 2 Maret Tanggal kan ya? 1 Maret. Iya, gue inget banget. Corona Jadi 2 gue lagi Maret di kan? Corona 2 Maret. ya, 2 Maret. Gue Hmm. lagi di Bandung. Terus gue sama teman-teman gue impulsif aja ke Jogja naik mobil PP. Anjir. Terus sampai Jogja, pas mau balik ke Bandung, tiba-tiba ada kabar di Depok ada COVID. Sedangkan besok gue masuk kuliah. Oh iya, kita masih gue inget Gue banget kita masih kuliah. Iya, bener. lagi di Jogja, COVID masuk ke Indonesia. And it was like, padahal COVID-nya di luar negeri udah lama ya waktu itu. Cuman baru hebohnya Maret kita di sini ya. Di Depok lagi. And di Depok lagi ya. Di So Depok for lagi. information Kerasa buat yang di denger Depok. nih, kita berdua anak UI. Jadi kita waktu itu agak takut gitu sebenarnya sih pas wacananya di Depok. Di Depok lagi, Margonda lagi. Iya makanya. Jadi gimana nih? We actually had conversations ya berapa hari yang lalu sih? Seminggu yang lalu ya? Kayak seminggu yang lalu. Minggu yang lalu. Emang kita sempat ngobrolin tentang apa nih, wisata di Indonesia, terus kayak kultur-kultur Indonesia nih mau diapain nih ke depannya. And I personally think it's an interesting conversation. Jadi kalau dari lo sendiri dulu deh, Din. Gimana? Wisata di Indonesia menurut lo udah maksimal belum? Menurut gue untuk manajemennya sih belum ya. Terus buat pengelolaannya juga belum terlaksana dengan tepat. Aturannya kayak masih banyak yang bisa dilanggar. Terus belum ketat gitu loh untuk melaksanakan aturan dan sanksinya. Kucing gue masuk, tunggu dulu. Dia sendiri aja. Boleh ulang nggak? Mulai lagi ya? Interruption dikit. Gimana? Jadi emang pelanggaran apa yang dilanggar? Dari Taman Nasional aja ini setahu gue, karena kebetulan gue lebih fokus ke pegunungan, ke mountaineering daripada kegiatan di laut, di air. Untuk gunung aja itu masih banyak banget jalur ilegal, pendakian ilegal, terus calo di pintu masuk Taman Nasional ya. Oh gitu. Calo maksudnya tiketnya as in Iya. apa? Jadi untuk sekarang itu Taman Nasional biasanya booking online kan, kayak Gunung Gede Pangrango. Kemarin pas gue ke sana itu gue udah booking online sama teman-teman gue, tapi pas lagi masuk ke pintu nasionalnya masih aja ada yang nawarin calo tiket masuk yang offline. Tapi lebih Oh mahal gitu. gitu loh. Padahal sekarang udah dibikin online semua tuh harusnya ya. Iya, kayak misalkan online kemarin gue bayar kalau nggak salah 50.000, 35.000. Cuman untuk offline itu ke calonnya itu 70.000. Oh Ya gitu. lebih mahal dikit sih, tapi itu kayak dikit gitu loh. Jadi kayak kita bisa tiba-tiba datang aja. Tapi itu dibikin online maksudnya apa? Biar pengunjungnya tertata, maksudnya dikontrol atau? Tertata, tertulis. Ya lebih resmi aja sih. Terus coba deh, ini mungkin di sini belum banyak yang tahu juga sih. Jadi Nadine ini emang seneng banget traveling. Dari kapan lo mulai traveling pertama kali? Di Indonesia ya? Ini traveling Indonesia ya, bukan yang ke Eropa atau apa nih? Gue dimulai karena gue rutin sih pulang kampung ke kampung nyokap gue di Sulawesi. Oke, Di Sulawesi mana? Sulawesi Selatan? Selatan. Selatan habis itu ke barat. Jadi ada kampung rumah om gue di selatan, tapi tempat lahir nyokap gue di barat. Jadi gue selalu ke selatan habis itu ke barat. Nah, habis itu dari situ gue suka banget traveling ke Jawa dulu, terus ke Sumatera. Tapi gue belum pernah ke pulau besar kayak Kalimantan sama Papua, itu gue belum nyentuh sama sekali. Lo Kalimantan belum pernah? Belum pernah. Rencananya sih kayak rencananya tahun depan, cuman kayak bakal diundur karena tahun ini gue belum sempet ke Rinjani. Jadi tahun depan. Oke. Cuman berarti lo Sulawesi tuh ke kota apa ya?
Kalau Sulawesi gue di Wajo, Sengkang. Itu emang kampung lo? Bukan kampung gue lahir di Jakarta, tapi nyokap gue besarnya di sana. Lahirnya di Polewali, itu Ya, yang Sulawesi Barat. Polewali deket Mamuju. Terus kalau pas lagi SD atau SMP dia pindah ke Wajo. Wajo itu di Sulawesi Selatan, di Sengkang. Kalau kalian tahu Sarung Bugis, itu kampung pembuatannya di Wajo. Oh gitu. Ya. Apa itu menjadi trigger lo untuk kayak pengen explore lebih Indonesia? Oh ini, yang terkenal di Wajo itu Danau Tempe. Danau Tempe. Oh, gue baru denger tuh. Itu Oh, baru denger deh. Emang ada ya namanya Danau Tempe ya? Danau Tempe terkenal, Danau Tempe. Ntar Pesona di videonya Tempe. ada gambarnya. Danau Tempe. itu apa? Jadi ikon di Wajo itu? Ya, tapi ternyata lo gak tahu, jadi kayak Karena gue nggak tahu. Ya. Apa itu bukan ikon karena Faras tidak tahu? Tapi ya ini gunanya kita bikin video ini kan, biar nih orang-orang kayak saya nih yang belum banyak tahu mengenai Indonesia lebih mengenal nih. And then apa? Maksudnya kayak apakah dari budaya Sulawesi kah lo jadi tertarik untuk eksplor lebih, atau apakah gunung-gunung di sana atau apa yang bikin lo kayak, duh gue harus eksplor lebih lagi nih sampai akhirnya lo traveling mulu? Karena kalau misalkan gue pulang kampung itu biasanya nyokap gue di sana lebih lama daripada gue, jadi untuk pergi bareng-bareng. Nah pas lagi pulang, biasanya gue pulang duluan. Nah dari Makassar, kan bandarnya di Makassar. Dari Makassar ke Wajo itu perjalanan tuh panjang, 4-5 jam. Nah pas lagi perjalanan pulang, karena gue sendiri, kadang sama kakak gue jadi terbiasa gitu dari kampung Wajo ke Makassar, perjalanannya sendiri. Terus gue lama-lama ngerasa kayak, gue bisa kok jalan-jalan sendiri, apalagi di luar pulau Sulawesi. Jadi kayak di Pulau Jawa pasti gue bisa jalan-jalan sendiri gitu loh. Iya. Dan dari situ berarti ya? Dari situ, dari pulang kampung, terus pas pulang gue sendiri, karena nyokap gue stay lebih lama di sana, jadi gue ngerasa gue pasti bisa lah sendiri terus. Terus apa nih, setelah itu lo akhirnya explore mana? Pertama kali banget di luar Sulawesi, lo explore mana? Apa ya? Gue lupa banget, tapi gue lupa banget pertama kali setelah Sulawesi apa ya. Atau yang ini deh, yang lo yang kayak, wah bikin lo, anjir ternyata Indonesia bagus banget. Apa yang kayak berkesan banget? Atau budayanya kayak, wah keren banget nih budayanya. Pertama kali yang gue sendiri banget nih, solo road trip, itu tahun lalu pas summer, gue yang 30 hari, gue nggak di rumah, gue keliling Jawa dari ke berapa kota ya? Kalau nggak salah 8 Wah, 30 kota. hari lo nggak di rumah. 30 hari gue nggak di rumah. Dan gue naik berapa gunung? 30 hari, 8 kota. Gunungnya ada berapa? Kayaknya ada 9 gunung. Itu gue naikin. Cara lo survive, man. Itu nyokap lo nggak nyariin. Termasuk Semeru. Sampai ke Jawa Timur. Dari Banten ke Jawa Timur. Damn. Terus tapi menurut gue yang paling seru itu kemarin Januari awal tahun ini gue sebulan di Sumatera Barat. Gue keliling Sumatera Barat. Semua Sumatera Barat. By yourself? Enggak, sama teman gue sih. Berdua. Cewek juga. Berdua doang tapi? Berdua doang. Gokil. Terus gimana? Pengalaman yang lo dapet apa aja tuh? Gue naik gunung, ke pulau, ke pantai, ke sungai, ke curug, ke pesisir, keliling-keliling naik motor 5 jam, panas banget, gue kesasar. Terus banyak banget ceritanya. Kalau gitu, tapi kalau gitu kan pasti ada yang kayak, apa ya, cerita-cerita aneh lah. Nggak aneh juga sih. Cerita yang paling unik itu pas gue turun dari Kerinci. BTW pas ke Kerinci Gunung ini, tuh ya? Gunung Kerinci kan? Gunung Kerinci itu gunung berapi tertinggi di Asia Tenggara dan gunung tertinggi kedua di Indonesia. Tapi kalau berapi ya? Yang aktif, iya berapi aktif tertinggi di Asia Tenggara sama di Indonesia. Yang masih aktif. Nah pas gue ke Kerinci itu bulan Januari itu masih musim hujan kan. Gue pas muncak itu jam 3 sore itu tiba-tiba hujan belerang. Hujan belerang? Hujan belerang, lo bisa bayangin setinggi-tingginya tempat, sekenceng-kencengnya angin, gue ada di atas sana, tiba-tiba kita semua lari ke bawah, tiba-tiba guide gue orang Bukit Tinggi, nyuruh lari ke bawah karena ada belerang dan ada hujan. Itu gue panik banget. Wah.
Menarik Gue bahkan banget. nggak tahu if that exists. Kayak gue tahu cuma dari pelajaran. Ingat gak sih lo dulu pelajaran SMP apa SMA gitu? Yang cycle kayak ada belerang. Terus ya udah ntar jadi Ini hujan. di sini lo ngerasain nih perihnya belerang masuk mata, masuk mulut, terus Perih. hujannya warna coklat kalau lo pegang kayak keset-keset kasar gitu deh. Oh gitu. Perih Wah, banget gue hidung gak lo perih, kebayang sih. mata lo perih, mulut lo perih, kalau mau ngomong perih, buka dikit perih. Wah, Dingin banget lagi. gue gak kebayang dan gue gak mau ngebayangin sih. Itu Tapi solve, saat itu solve, bagus banget, solve for bagus acetylene banget. berarti ya? Nah, habis itu pas pagi-pagi di tenda gue dibangunin sama si amang-amang. Kalau lo tahu si amang-amang itu kayak monyet yang ngegelantungan di hutan. Oh, ini pohon biasanya ya? Iya, Iya, iya. sama gue ke gunung di Pulau Jawa, gue gak pernah ketemu kayak siamang gitu-gitu, cuman di hutan Sumatera, di Gunung Sumatera gue ketemu pagi-pagi. Gue bangun suara siamang lagi gelantungan di atas pohon. Kalau Dan udah itu biasa di sini. pertama kali lo encounter. Pertama kali gue seneng banget gue ngeliat siamang. Ternyata emang kalau di Sumatera hewan-hewannya masih banyak gitu loh. Ya untung yang lo encounter si amang sih, bukan apa macan atau apa gitu ya. Iya, Atau lo pernah juga? cuman enggak, belum pernah jejaknya. Cuman tandanya kalau Hmm. misalnya ada siamang, artinya nggak ada macan. Karena siamang sama macan, harimau, sorry. Siamang sama harimau tuh mereka kayak berantem gitu. Kalau misalkan siamang lagi teriak-teriak lompat-lompat, dia nandain dia ada kekuasaan. Jadi di mana ada siamang, Gitu. itu kita aman, nggak ada harimau di sana. I Cuman see. pas lagi gue turun ke base camp di pos 2 atau pos 3, pas banget tiba-tiba guide gue suruh diem bentar. Dia ngeliat di depan dia ada jejak harimau masih 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 berlumpur, artinya baru Belum banget lewat ya. dia menjejakkan itu, kayak dia masih 3-5 meter di sekitar kita. Shit. Tuh gue Takut gak lo? deg-degan banget, takut banget. Takut banget, cuman ya udahlah gimana. Nah, di Anjir, situ iya sih. Dan harimau hal-hal yang Sumatera kayak lagi. gitu yang anak kota udah gak dapet ya. Gak dapet di Pulau Jawa aja, gak dapet. Gue salah kota di Pulau Jawa gak dapet Ya, ginian. makanya. Begitu, oh ini juga sih. Gue tuh kemarin ngeliat yang videonya Gordon Ramsay kan. Yang dia ke Indonesia itu Sumatera keren banget. Ternyata Bukit Tinggi ya. Bukit Tinggi itu pas banget. Dia kan masak rendang yang sama siapa sih, William Wongso William ya? Wongso. Iya, Oh, dia William masak Wongso. rendang sama William Wongso tuh tempatnya di Cafe Taruko Bukit Tinggi. Itu Mhm, pas gue kesana, pokoknya di salah satu video gue liat ada cewek yang rambut pendek. mhm. Nah, ternyata pas gue kesana ke Cafe Taruko sama temen gue, kita ngeliat si cewek rambut pendek ini, cuman kayak dia lagi ini deh, lagi apa namanya? Cuman kayak ngeliat tempat doang. Itu di situ Gordon Ramsay belum datang. Dan berarti lo di tempat itu waktu itu? Ya, gue di tempat itu, gue ngeliat si cewek itu lagi ngeliat tempatnya. Tapi Jadi Cafe harusnya lo Taruko ketemu emang Gordon Ramsay. harusnya, cuma pas lagi Garden Ramsay ke Bukit Tinggi, gue udah pulang dari Bukit Tinggi dan gue lagi naik Gunung Kerinci itu. Oh, mungkin Jadi orang ini waktu itu lagi kayak side checking gitu ya. ya, iya, Ih, sama sayang tim-timnya banget. rame. Coba lo masak bareng dia. Gue gak bisa masak rendang. Coba gue cobain tuh rendangnya. Oh, emang di situ jual rendang. Emang di situ ada rendangnya gitu. Cafe Taruko ya banyak sih, dia kafe ya, restoran gitu. Cuman biasanya di situ yang terkenal tuh kopi Talua. Lo tau Talua apa tuh kopi. kopi dari biji apa? Eh, Biji Sumatera gitu. itu kopi khas dari Padang sih. Jadi kopi pakai susu, pakai telur kuning. Telur kuning. Kuning Kuning telur telur. maksudnya. Kuning telur. Tapi Iya, aneh juga sih. telur. Kopi pakai kuning Tapi telur. rasanya enak, anget-anget enak rasanya. Padahal kayak amis gitu loh, kalau gue ngebayangin amis Iya, kan, makanya. kuning telur. Tapi enak itu. Tuh kan ini hal-hal baru yang kayak gini nih yang gue nggak tahu nih. Ada ya kopi. Berarti Indonesia Kopi tuh emang heritage and culture-nya tuh banyak banget dan rich banget ya. banget banget. Dan ini yang menjadi sebenarnya apa perhatian lo terhadap wisata Indonesia ke belakangan ini gitu ya. Bener banget, betul-betul. Emang apa sih view lo terhadap wisata kita sekarang? Apakah menurut lo banyak yang belum didiscover tempatnya atau gimana? Apa selain manajemen ya? Kan tadi kita udah bahas sedikit soal manajemennya. Menurut gue masih banyak banget yang belum ditemuin, tapi emang sebaiknya ya stay kayak gitu aja sih menurut gue ya. Karena masih banyak banget yang masih hutan yang masih asri, belum tersentuh sama sekali. Menurut gue lebih baik ya nggak usah kita jajah lah tuh. Tapi kenapa terus lo apa yang lo harapkan sih dari pemerintah misalkan paragraf gitu untuk tentang wisatanya?
Sebenarnya kayak masih banyak tempat-tempat yang berpotensi untuk jadi wisata alam dan banyak pengunjungnya dan kayak memungkinkan untuk dibuka jalur ke sana aksesnya biar lebih mudah. Cuman itu belum di manage baik dengan warga lokal sekitar. Habis itu informasi-informasi di internetnya belum memadai. Kayak yang gue bilang kemarin, sampai gue ke daerah pesisir Painan, gue mau ke pantai aja, ke pantai yang ada curugnya, itu nggak ada informasi di internet. Gue sampai ngebaca semacam buku skripsi, bukan skripsi, apa namanya? Kayak laporan orang Laporan. ya, kayak buku laporan KKN orang di sana, kayak akses dan kondisi jalanan daerah di sana. Itu bener-bener gue ngulik banget gitu loh, kayak susah banget sampai gue nyari laporan KKN orang di sana Gila ya. buat ketemu itu. Itu apa? Waktu itu apa? Itu apa tadi lo bilang gunung, Di goa? Painan. Enggak, Itu ini apa? itu di Painan itu kayak namanya Muaro Binguang, gue lupa. Muaro Binguang bahasa Padang. Cuman akhirnya gue nggak jadi kesana karena perjalanan 8 jam dan susah jalurnya. Dan lo takut gak ada akses, informasinya juga masih dikit banget kan? Iya, iya. Dan gue Dan nggak bisa sebenarnya bahasa Padang ini kan. yang disayangin ya, kayak banyak banget nih di Indonesia yang mau dijamah juga sebenarnya sayang karena masih asri banget. Tapi banyak juga yang kita udah jamah belum apa ya, mungkin infrastrukturnya kali ya Iya, belum belum support memadai. gitu. Di jalanan Sumatera Barat aja, Trans Sumatera itu masih banyak jalanan yang hancur, yang bolong-bolong lah. Terus tanjakannya juga, gue nggak tahu sih sebenarnya tanjakannya ini menyusahkan, tapi ini yang menjadikan jalanan Trans Sumatera tuh unik. Dan itu lo waktu itu lewat situ kan, jadi lo tahu. Lewat ada, pokoknya kalau ini terkenal banget tanjakan belok kelok namanya, kelok yang bener-bener lo miring banget sampai banyak bus yang turun. Kalau lihat di YouTube ada Banyak namanya bus yang si turun maksudnya? Hijau Lewatin Lawik. pagar Nggak gitu? kuat, besar nggak kuat Oh, buat maksudnya nanjak dan karena nggak bisa nanjak. mundur. Iya mundur, biasanya mundur, banyak kecelakaan Bahaya di banget situ. ya. Bahaya banget sih, bahaya banget dan gelap banget. Dan mungkin ini kali ya, hal-hal yang sebenarnya pemerintah lebih harus aware. Kayak banyak nih potensi negeri kita yang bisa digali untuk apa, devisa negara, untuk kepuasan kita sendiri juga nggak sih? Kayak kita harusnya lebih embrace apa yang kita punya nih di Indonesia nih. Kayak kemarin kita sempat ngobrolin nggak sih yang kayak orang tuh lebih milih ke Singapura daripada kemana waktu itu lo bilang? Ya ke daerah di Indonesia lah. Iya, kayak misalkan ke Papua. Oh, gue inget ke Papua. Dan Papua, lo pernah ke Papua tapi? Enggak ya? Belum pernah, tapi gue pengen banget. Tapi gue belum pernah. Tapi apa kalau pernah ngulik-ngulik soal tempat-tempat kayak Papua atau pokoknya NTT, NTB? Papua belum sih, belum sih. Soalnya gue ada sih cerita temen gue kayak Papua tuh katanya bagus banget sebenarnya. Cuman ya itu mungkin ada perbedaan pendapat kali ya antara warga lokal dan juga yang dianggap turis. Karena ya kita juga belum bisa ngerespek warga setempat dan juga kultur-kulturnya. Itu biasanya sih yang gue dapat cerita-cerita dari teman gue. Tapi kalau kita ngomongin alam nih, alam Indonesia kan udah bukan rahasia umum lah ya, it's very rich. Kalau lo jadi menteri, lah deh menteri apa? Cita-cita Menteri gue. pariwisata deh misalnya, menteri pariwisata. Cita-cita gue. Lo mendingan ngebuka jalur ke banyak tempat, promosiin gila-gilaan, atau lo konservasi. Nah, dilema kan lo? Enggak. Gue tahu jawabannya. Oh, Gue lo lebih tahu milih jawabannya. Gimana? konservasi alam tersebut. Gue lebih milih menjaga konservasi alam tersebut Nah, dibanding kenapa? dibuka untuk bisnis atau buat pariwisata. Kenapa? Karena Indonesia tuh alamnya masih asri dan kita butuh hutan yang banyak banget. Kayak di Riau aja tuh hutan-hutannya daripada ditebangin. Walaupun Riau masih hutan-hutan ya, tapi sebenarnya hutannya tuh banyak banget yang ditebangin dan dijadiin kebun kelapa sawit. Ya Oh ya, sama-sama. kayak di Kalimantan juga ya, kalau nggak salah. Iya. Nah, kita lanjut lagi nih. Gimana tadi kalau lo misal jadi menteri? Lo mau ngapain? Lebih milih apa? Lo lebih milih kayak lo langsung ngebuka cabang banyak banget nih. Ibarat kata, oh kita unlock semua wisata alam apa segala macem, atau ya udah konservasi aja deh daripada rusak sama manusia, sama pengunjung. Gue lebih baik ngebangun wisata alam yang udah ada
dan sisanya gue jadiin konservasi alam. Cuman itu ranahnya Menteri Kehutanan gak sih kalau konservasi alam? Iya, tapi secara nggak Iya sih, langsung iya, itu iya. kan koordinasi juga sama pariwisata. Iya, ya. Karena menurut gue di Indonesia hutan itu masih banyak banget yang asri dan kita daerah tropis. Jadi menurut gue kita harus banget ngejaga flora dan fauna di hutan-hutan kita. Karena kebanyakan aja nih, gue nggak bakal buka hutan untuk menjadi daerah bisnis, kawasan bisnis atau pariwisata. Karena kalau kita lihat ya sekarang di Sumatera atau di Kalimantan, itu hutannya masih banyak, masih hijau semua. Cuma tuh banyak banget yang udah ditebang dan dijadiin kebun kelapa sawit. Nah, sebenarnya kalau kita tahu, kelapa sawit itu tuh merugikan bagi flora di sekitarnya. Dia merugikan. Bagi fauna juga kan? Bagi Iya. binatang. Flora dan fauna merugikan. Belum lagi kalau misalnya orang nebang kelapa sawit itu tuh dengan cara dibakar, bukan ditebang. Karena dibakar tuh Lebih gampang cara ya? yang sangat cepet ya sih, ya kan? Cepet Iya, banget iya, kan? Dan iya. cuma butuh uang dikit aja gitu loh. Dan itu di Kalimantan tuh waktu itu ada case-nya itu ya, tahun Ya, 2018 kalau nggak salah, yang orangutan langsung menipis banget. bahkan 2019 kemarin ada tuh di Sumatera, Kalimantan, hutan kebakaran ternyata karena dibakar. Karena Bukan emang karena sengaja gitu. sengaja dibakar, ada oknumnya. Oh, dan yang ini itu ada korelasinya nggak sama yang akhirnya asapnya tuh sampai Singapura, Malaysia? Gue lupa deh waktu itu. Iya. Ya kan ada kan yang akhirnya jadi kebakaran beneran. Utara Iya, akhirnya Sumatera jadi dan kebakaran beneran. Dan itu malah bencana alam jadinya ya waktu itu. Terus gimana? Tadi lo bilang lo lebih milih konservasi, tapi on the other side lo juga pengen wisata alam Indonesia ini lebih dihargai dan lebih apa ya, kayak orang bisa appreciate dan tahu gitu loh. Tadi kan lo bilang banyak banget orang belum tahu. Emang apa nih wisata alam yang kira-kira bisa di-cultivate sama pemerintah apa sih menurut lo? menurut gue yang bisa berkembang banget itu daerah pantai. Kan tadi kalau gue bilang konservasi daerah hutan kan. Setuju. Hutan harus dijaga. Tapi kalau untuk di pesisir pantai, itu bisa banget dikembangin. Misalkan dibangun resort, gitu loh. Oke. Bangun Dan resort. Terus apa? pulau-pulau. Pulau-pulau. Terus misalkan di daerah Curug. Oh iya, Curug. Tapi Curug tuh ada kendala juga sih karena Curug daerah pegunungan kan. Soalnya kemarin pas gue ke Kerinci, dari Kerinci gue ke air terjun Sungai Dalam, itu masih hidden banget ya, hidden waterfall, bahkan orang-orang sana nggak semuanya tahu. Gitu. Nah di situ pas lagi gue ke sana itu benar-benar terjal banget, lebih terjal daripada jalur Kerinci. Karena kalau misalnya lo tahu kalau jalur Kerinci itu terkenal emang dia terjal. Ini curugnya jauh lebih terjal dan ini isinya lumpur semua. Gue sampai nyeker, gue kerendam lumpur sampai lutut. Terus pas pulang gue sama warga sekitar diceritain, itu pas lagi masuk itu lewat perkebunan warga lokal di situ, gak ada pintu masuk kayak resmi bayar, parkir bayar. Itu gue ikut mobil di perumahan warga, rumah singgah warga buat ngejaga sawahnya. Nah, pas lagi pulang dia bilang ini air terjun gak bakal dijadiin tempat wisata karena baru banget kemarin dinas pariwisata kesana ngecek kondisi dan gak bisa dibuka jalur karena kalau buka jalur harus motong tebing ke bawah. Oh gitu. Karena emang pas lagi kesana gue tuh manjat 8 kali tarik webbing, manjat tangka ke atas. Dan gue kayak nempel di tebing, bawahnya langsung air. Dan lo udah kayak Dora ya, explorer banget lo. Gue kayak Panji Petualang. Iya, lo bikin aja Nadine Petualang. Itu gue deg-degan banget sih. Itu gue gak terbiasa, apalagi di jalur hutan Sumatera kayak gitu kan. Ternyata emang itu gak memungkinkan untuk dibuka jadi wisata alam, karena emang jalurnya gak bisa dibuka, gak friendly lah istilahnya. Jalurnya kita gak bisa seenaknya, emang harus orang yang terbiasa di jalur hutan Sumatera. Soalnya kayak kalau misalkan mau dibuka jalurnya harus potong tebing. Dan tapi kadang itu ya, kadang hal-hal kayak gitu justru jadi tourist attraction, explorer attraction gitu nggak sih? Iya. Karena jalurnya susah dan jadi kayak uncharted banget gitu tempatnya. Gue juga pernah ini deket dari Cianjur. Gue lupa ke Curug apa. Oh, ke Sanghyang Helet namanya, lupa gue. Oh, gue nggak tahu deh. Apa gimana? Ini sebenarnya jalurnya biasa aja, cuman panjang banget 1-2 jam.
gue kesana siang, pulang maghrib, itu sepi banget. Gue itu cuma bertiga sama temen gue. Terus pas pulang, kita ada babi hutan di sebelah kita lagi ngendus-ngendus. Serius? Terus? Itu menurut gue deg-degan banget sih. Iyalah, maksudnya gue aja nggak pernah bertemu di dunia nyata sama babi hutan. Entah kenapa gue ngulang lagi. Padahal gue selalu takut, gue juga deg-degan setelah gue ketemu. Saat gue ketemu di tempat itu gue deg-degan. Tapi kebesokannya gue ngulang lagi ke sana lagi. Iya, jadi apa ya, kayak ada sentimental value sendiri gitu ya kalau ngelakuin hal-hal kayak gitu. Kayak ada kepuasan sendiri lah. Iya, bener sih. Tapi apakah orang-orang kayak atau orang-orang seperti lo malah takut kalau misalkan banyak orang akhirnya discover tempat-tempat kayak gitu? Gue jujur takut jadi gak bersih lagi. Lo takut gak bersih lagi? Ya, cuman ya itu kalau misalkan bagi gue, cuman kayak kasihan orang-orang yang di sana yang kerja, misalkan jadi buka warung di parkirannya, terus penjaga curugnya. Kalau misalnya sepi pengunjung, dia pendapatan juga berkurang kan. Iya. Dan ya cuma juga lah. Dan itu yang kita lupa ya, banyak orang berpenghasilan tuh dari hal-hal seperti itu. Tuh, wisata-wisata alam seperti itu. Nah, tapi kan lately nih, selama lagi pandemi ini, lagi booming banget yang namanya virtual apa namanya? Virtual traveling ya, virtual traveling. Lo tertarik gak tuh nyoba virtual traveling? Gue tertarik karena gue pengen tahu aja konsepnya gimana sih. Nanti hari Sabtu gue insya Allah ikut yang Kerinjani dari travel.co sama sebumi.id, dan mereka kerja sama. Dan itu emang yang lo tau konsepnya gimana? Kemarin sebelumnya, kayak bulan lalu mereka juga udah ngadain ke Semeru. Terus dari website kayak KSDAE, dia ngadain virtual travel rutin gitu ke Taman Nasional. Setahu gue tuh isi dari virtual travel tuh kayak video, presentasi perjalanan, terus narasumbernya tuh orang-orang penjaga Taman Nasional. Kayak kemarin ke Semeru ada dari salah satu anggota Saver itu sahabat volunteer Semeru. Nah, dia di situ ngasih tahu kisah warga lokal atau cerita-cerita, terus berupa informasi tentang kalau misalnya kita backpacker mau ke sana sendiri, gimana informasi homestay-nya yang recommended apa, transportasinya, jalurnya, waktunya. Jadi kayak istilahnya bikin kita back to nature lah. Kayak di pandemi kita semua di rumah aja kan. Cuman menurut gue sendiri, itu kayak gak jauh beda sama vlog dan tulisan blog orang gitu loh. Iya sih, kayak YouTuber ngevlog aja lagi jalan-jalan ya. Cuman bedanya di saat virtual travel lo bisa langsung nanya jawab, terus kayak ya banyak orang kayak lo ceritanya ikut open trip lah gitu, ikut open trip sama orang-orang di situ, sama audiensnya. Berarti, tapi itu nggak live ya berarti, itu video rekaman ya? Itu video rekaman. Kalau live gak ada sinyal dong di atas gunung. Oh iya, betul sekali. Nggak semuanya ada sinyal. Saya lupa. Masang satelit dulu di atas gunung. Tahu-tahu hilang gitu kan, kayak, udah bayar mahal, hilang. Orangnya juga bingung, aduh gimana, HP saya mati. Gak kawan. Tapi itu unik sih, maksudnya ada aja yang kepikiran ya bikin virtual traveling, padahal sensasinya itu kan yang kadang dicari, bukan not even the view kadang-kadang. It's the sensation kan? Iya. Cerita-cerita vibes-nya. Terus ada yang free, ada yang bayar. Yang bayar tuh biasa 35.000, 50.000. Ada yang nyampe 100-an ribu. Cuman biasanya tuh buat donasi ke Taman Nasional. So it's for a good cause juga sebenarnya. Bagus sih kok kayak gitu, oke lah. Terus, tadi kan udah, kalau misalkan lo jadi menteri, lo lebih pilih tetap konservasi alam. Tapi kalau bilang pantai, ini menarik sih sebenarnya. Kalau lo bilang pantai, apa kabar sampah-sampah plastik yang ada di laut? Terumbu-terumbu karang yang hancur karena ulah wisatawan. How would you respond to that? Sebenarnya itu diawalin dengan program Zero Waste di setiap wisata alam, nggak cuma di pantai, di laut, cuman di gunung juga, di mana-mana di tempat wisata alam. Ada sekarang tuh udah terkenal banget program Zero Waste, di mana kita kalau bisa janganlah bawa makan makanan yang serba instan. Kebiasaan orang Indonesia kan, misalkan lo
piknik gitu, piknik ke pantai, ke Piknik, curug. bawa citato banyak. Iya, iya bawa atau nggak bawa Indomie, kopi saset. Iya. Bener. Kayak semuanya serba saset, terus madu saset lah, tolak angin lah. Karena tuh orang-orang tuh males banget bawa bawaan berat dan makanan yang organik, kayak misalkan sayur-sayuran. Emang berat sih, cuman kan itu bisa, kalau misalnya nggak habis, lo kubur. Itu nggak merugikan alam juga dong, karena kan Iya, emang karena kembali jadi ke alam. kompos juga. Ya udah kayak alam, back to nature juga merekanya ya. Orang tuh males bawa bawa logistik yang organik gitu loh, karena berat. Jadi serba saset. Dan males bawa tempatnya kayak tupperware-nya, rantangnya, alat masaknya. Tapi emang menurut lo sekarang pemerintah belum maksimal menjaga apa ya, mengkonservasi alamnya atau yang tadi kayak program zero waste. Menurut lo gimana sekarang kinerja pemerintah? Menurut gue, kalau pemerintah ngebuat aturan, itu udah cukup sih. Cuman pelaksanaan di Taman Nasionalnya, itu yang belum. Itu Oke. pelaksanaan. Gimana emang pelaksanaannya sekarang gimana? Nggak semua tempat wisata alam, Taman Nasional, Taman Wisata Alam, punya program daur sampah di tempat. Oke. Jadi apa? Cuman kemarin di Gunung Sindoro udah ada, jadi pas lagi turun, trash bag lo dibuka, lo milah-milih sampah. Terus kalau misalkan ada orang yang kencing di botol, atau bawa bungkus rokok tapi batang rokoknya nggak ada, lo disuruh ke atas lagi ngambil batang rokok, cari batang rokok lo. Oh, kayak puntung sisaannya gitu maksudnya? Iya. Kayak Oh, karena ada udah pasti bungkus. dibuang sembarangan kalau misalnya. Iya. Iya. Bener-bener itu teliti banget ya. Pas lagi kesana, pas gue kesana pas lagi turun, pas banget kelompok pendaki sebelum gue lagi dicek sampahnya. Dia ada bungkus rokok, tapi nggak ada puntung rokoknya bekasnya. Terus dia disuruh ke atas, tapi sebelumnya mereka kayak ditontonin di depan semua orang, dihukum dengan suruh baca Pancasila, abis itu memohon permintaan maaf. Jadi malu-maluin aja. Iya. Jadi kayak ada hukuman sosialnya juga ya? Iya, hukuman sosial. Menurut gue udah bagus sih, cuma itu nggak berlaku di semua taman wisata alam, belum berlaku. Dan mungkin masih banyak oknum yang nggak mau melakukan itu ya. Tapi berarti sebenarnya effortnya ini udah ada dong sebenarnya. Effortnya udah ada. Tinggal diratain aja pelaksanaannya. Bener sih, bener. Dan sebenarnya menarik banget kalau kita ngomongin wisata di Indonesia, nggak pernah luput dari budaya kan, dari kulturnya. Nah, kalau gue sendiri, gue malah tertarik sama kebudayaannya. Kayak lo ke Sumatera, lo ke Sulawesi kan budayanya udah berbeda tuh. Nah, kalau lo sendiri gimana ngelihat hal itu? Oh iya, ada kucing lo. Iya, sorry, gue fokus aja. dia masuk. Jadi ini kita bukan di kamar ya guys. Ini kita di apa nih tempatnya? Di makam Raja-Raja Mataram. Nah, itu kucing liar itu ya, mohon maaf ya, itu kucing liar tuh. Oke. Tadi bahas apa kebudayaannya? Oke. Gue sih kalau gue lebih suka nge-explore alamnya sih, dan menurut gue untuk mendapat edukasi budaya itu nilai plus dan bonus dari perjalanan gue sendiri. Tapi justru dari edukasi budaya tuh kayak itu pelajaran terbanyak yang gue dapet pas gue ke Sumatera kemarin. Ya gue nyoba banyak hal baru yang cuman ada di budaya Padang doang. Apa? Terus, Contohnya? Makan durian sambalado jengkol. Gua nggak tahu itu rasanya bakal kayak apa. Iya, lo bayangin makan durian, terus ada jengkol, pakai sambal, pakai nasi. Waduh, enggak deh. Ada ikannya. Tapi itu lo nyobain? Gue nyobain, cuman dan rasanya gue nggak kuat sih. Mungkin lidah gue gak terbiasa, tapi untuk orang sana itu kayak lagi nongkrong makan durian sama ada jengkol. Lidah lo masih sushi. Lidah gue ayam goreng. Oh, ayam goreng. Oke. Ya kita mah ya udahlah yang ada-ada aja lah ya, nggak usah gitu-gitu. Nggak usah ngide-ngide lah ya. Nggak usah ngide-ngide. Tapi kalau lo bilang apa pelajaran terbesar lo dari budaya, sebenarnya apa sih pelajaran apa yang lo dapat atau kayak pengalaman apa yang lo dapat emangnya selama lo traveling ini dari kebudayaan? Dari kebudayaan yang paling gue suka itu
kain dan sarung khas setiap daerah. Oke. Menarik nih. Gitu. Kenapa it got you interested? Ke setiap daerah pasti gue beli kain atau sarungnya itu sebagai oleh-oleh, dan gue coba belajar buat nenun. Kayak kemarin gue kalau gue pulang kampung, gue coba nenun karena itu kampung gue. Tapi ke Sumatera kemarin gue coba ke rumah salah satu warga, terus karena gue kesana pakai kain songket juga kan, kain songket. Terus gue ditanyain, kamu suka pakai kain, mau nyoba nenun nggak? Terus gue diajarin nenun beneran. Dan itu susah banget. Handmade, handcrafting nenun gitu. Gini loh, itu keras banget. Di video gitu kan. Satu benang itu susah banget. Dan katanya tuh satu songket aja itu bisa dibuat dari orang yang tangan orang yang terbiasa tuh 5-7 hari. Kalau misalkan yang pro tuh ya. Kayak gue 2 mingguan lah. Itu lama banget kan? Itu lama banget untuk berapa? 1 meter kain maybe atau 1,5 sampai 2 meter. 1,5 sampai 2 meter. Dan ini yang harusnya orang tahu prosesnya ya, kayak bisa di-appreciate lebih lagi. Belum lagi benangnya benang emas. Benangnya tunggu. Jadi selama ini mungkin banyak orang yang nggak tahu ya. Kalau kain tenun dari Sumatera? Dari Sumatera, dari Sulawesi juga, Sutra, Sulawesi. Itu banyak yang pakai kain emas, benang emas. Iya. Palembang juga. Dan harganya itu bisa berapa tuh kainnya kalau dijual? Berjuta-juta sih. Kain ya padahal. Ada 10 juta. Tapi bagus banget sih. Bagus banget. Kalau soal kain tuh bagus banget. Dan enak banget pandang. Dan dari situ lo akhirnya apa? Kalau banyak yang nggak tahu nih mungkin yang bukan temen lo mungkin nggak tahu. Kalau lo suka banget berkain, even di Jakarta. Even di Jakarta setiap hari ke kuliah. Kuliah lo berkain. Setiap hari berkain. Ke mall. Gue pernah dugem sekali pakai songket. Itu gimana? Maksudnya apa? Konsep lu tuh apa sih? Apakah emang lu pengen nge-show atau kayak apa sih? Waktu itu gue dari acara Suara Gembira kayak dugem gitu pakai kain, terus pulangnya gue ikut temen-temen gue nyusul ke Lola gue masih pakai songket, terus semua orang ngatain gue. Iyalah, cuman iya pasti gue juga pasti ngeliatin sih kalau gue ada di situ. Kayak ini orang ngapain gitu loh. Ini kayak bukan acara keluarga. Gue sedang pakai kain dan kayak banyak yang jadi ikutan berkain juga. Dan itu ada gerakannya kalau nggak salah ya, berkain itu. Gue pakai kebaya, iya ada gerakannya berkain. Apa ya? Itu siapa yang bikin ya? Mas, yang bikin ya? Suara Gembira ya kalau nggak salah yang bikin gerakannya. Suara Gembira bikin Selasa Berkebaya. Terus dari BMFEUI, kok gue mempromosikan. Dari BMFEUI, Selasa Berbudaya. Oke. Dan itu akhirnya jadi setiap hari Selasa lo berkain. Berkebaya. Kalau kain setiap hari. Oh, berkebaya. Oke. Ini kebaya nih sekarang gue pakai kan. Dan lo pakai itu ke kampus. Gue pakai ini ke kampus. Dosen lo ngomong apa? Ya. Ada performa. Udah 2 dosen ngeliat gue. Kamu habis dari kondangan. Kamu mau tampil habis ini. Bahkan dosen aja kayak enggak. Terus kalau gue bilang emang gue setiap hari berkain, mereka jadi kayak, oh iya bagus banget. Bagus. Iya sih. Dan apa ya? Menurut lo kita nih, apalagi generasi milenial sama Gen Z ya, itu kurang menghargai atau gimana sih? Kenapa kayaknya kita agak jauh nih sama budaya-budaya kita kayak berkain tadi, berkebaya, even berbatik deh misalnya. Mungkin batik masih sering lah ya kalau batik. Karena pejabat negara juga atau apa kan pakainya batik. Seragam gak sih? Iya, tapi gimana kalau buat yang lain? Kenapa sih kita kayaknya jauh banget dari budaya kita sendiri? Gue nggak tahu ya, tapi untuk lingkungan terdekat gue sendiri, lingkungan terdekat gue, masih jarang yang mau ikut gue berkain. Padahal kayak harusnya kayak gue deket sama mereka, terus gue sering banget jalan sama mereka pakai kain, terus gue sering ajak ikut berkain acara ini. Tapi mereka kayak jarang ada yang mau. Sedangkan orang yang nggak deket sama gue justru lebih kayak mau gitu loh gue ajak berkain. Dan mungkin menurut gue masih banyak anak muda. Anjay, anak muda. Oh. Kita kan anak muda ya, gitu aja lah.
masih banyak masih banyak Terus, anak terus. muda yang bercermin fashion itu ke style orang barat. Jarang yang kayak Setuju. pengen. Karena mereka juga mikir katanya kalau misalnya pakai kain tuh ribet, lilit ya, panas lah ini itu. Tapi sebenarnya kalau ini gue rasa, kalau lo bisa ngikat dengan benar, ya itu gak panas kok dan gak akan melorot gitu loh. Dan barat juga lu pakai jaket kulit, lu pakai jaket apa juga panas, sama aja nggak sih sebenarnya? Iya, iya banget, itu panas tau. Kalau Kayak pakai sweater ini. iya zaman-zamannya layering apa pakai hoodie juga panas. Wow. Tapi ini menarik sih kayak Hmm. apa karena budaya kita belum bisa dimodernisasi? Karena kalau gue pribadi, I'm quite a fan of misalkan fashion Jepang deh. Dan akhirnya karena gue suka fashion Jepang, gue jadi mendalami budaya mereka dan ternyata banyak banget nih apa ya model-model ya atau desain-desainnya itu yang sebenarnya terinspirasi dari budaya mereka, tapi dimodernisasi, ditwist. Nah, kalau di Indonesia nih kenapa belum banyak ya? Kayak sayang banget gak sih sebenarnya? Menurut gue sayang, cuman sekarang udah mulai kok, udah kayak banyak brand yang ngikutin, nggak ngikutin sih, tapi kayak nge nge ngemodernisasi stylenya biar bisa masuk ke orang luar, biar kayak orang luar tertarik. Oh, oke. Kayak kan baju kain motif jumputan atau tie dye, Mm-mm. istilah kerennya tie dye. Kalau itu jemputan kalau Padahal di Jawa. tie-dye juga ya lah. Dikit-dikit Tie juga dye gue. itu jemputan, tapi orang nyebutnya tie dye yang modelnya kimono gitu loh. Oke. Dan itu juga dari budaya kita sendiri tuh ya sebenarnya. Ya. Terus kayak brand Sejauh Mata Memandang juga udah go Oh internasional kan. ya, sejauh mata memandang, itu keren banget sih kain itu. Bagus Iya, banget. bagus banget sih. Kameranya juga selalu bagus banget, lucu Iya banget. makanya. Dan ada sih beberapa brand sebenarnya iya sih udah mulai ada ya. Why? Tapi Cuman ya memang proses berkembang aja sih ya. apa pemerintahnya kali kurang support. Enggak sih. Cuman mungkin sebenarnya kan gerakan brand even kayak kita ngomongin brand ya. Brand lokal juga udah mulai ada gerakannya. Tapi ini kalau menurut gue pribadi ya, malah sebenarnya mendingan keluar orang luar negeri aja nggak sih kita supply barang-barang kita kayak karena orang Indonesia kan udah sering lihat itu. Iya bener. Dan ini ya apa yang dilakukan sama negara-negara lain sih kayak misalkan Thailand di street foodnya. Street food sekarang lu lihat cari deh banyak banget brand-brand street food Thailand. Kayak Shilin tuh Ya, Thailand kan basically. gue sering banget beli makanan instan, saset instan, bahkan makanan kucing gue tulisannya Thailand, berarti sebenarnya kayak produk dari Thailand lah. Iya dan even kayak Jepang kita udah tahu lah Jepang mau dari kulinernya ada, dari fashionnya ada, dari animenya ada. Korea juga udah mulai kan. Korea udah mulai dari K-popnya, K-dramanya. Apa kalau salah satu orang yang menikmati? Makanannya dong. Gue mulai nonton drakor, gue mulai suka. Nah itu tuh. Nah sebenarnya ini yang sebenarnya bikin gue tuh tertarik banget sama untuk mengulik budaya Indonesia karena kalau negara lain bisa, harusnya kita bisa nggak sih? Dan apa sih yang harus kita lakukan sebenarnya supaya ya kita bisa bikin virus-virus budaya Indonesia ini dikenal sama mancanegara? Kalau menurut lo gimana? Kalau gue pribadi ya, gue lebih suka memakai pakaian Indonesia yang masih pure dari zaman dulu lah, kayak misalnya kain gak diapa-apain, gak dijahit apa-apa. Cuman nyatanya untuk bersaing di dunia fashion kita harus ngikutin apa yang lagi up to date gitu nggak sih? Jadi kayak kainnya dijahit, diubah motif style lagi gini-gini. Menurut gue tuh bagus banget sih deh kalau misalnya gue ngubah style jadi bisa masuk ke luar negeri. Dan musik juga kita udah sempat kemarin ada trending ya, Lati lagunya Berarti Genius. Ya itu Tinder sih mereka cara integrate budaya kita di sebuah lagu yang bisa go internasional. lucu banget tuh ya, ada yang kayak apa sih bahasa dia di tengah-tengahnya Ada sindennya. lirik. Iya, Iya. sinden, iya. Ada wayangnya juga kan, itu Iya. lucu banget tuh. Dan dia juga ngeliatin apa namanya? Yang keluarin api, apa sih gue lupa namanya? Gue baru nonton sih, gue Gembus telat. ya, bukan Cuman gembus. Gembus gak sih? musik gembus, gamelan. Bukan, ininya. Saat yang pakai kuda juga ada apa sih namanya?
Gue nggak nonton. Gue nonton. Soalnya itu gue cukup amazed sih, maksudnya kayak wah keren juga nih bisa budaya Indonesia mulai bisa menarik perhatian orang luar negeri. Dan sebenarnya gue pengen banget Indonesia kayak negara-negara lain cuy, dikenal budayanya. Kenal. Kemarin Kylie Jenner makan Indomie. Sumpah itu beneran Indomie emangnya? Kayaknya bukan merek Indo. Itu kayak mereknya bukan Indomie deh. Lah apa mie sedap? Iya kan di sana ada nggak sih merek-merek sana yang mie instan? Ya udah. Oh, gue kira Kylie Jenner kayak lagi di daerah timur Indonesia. Bisa setelah dan sebelum Indomie, dia nge-post kayak lagi di pantai Oh perairan iya. nggak sih? Apa jangan itu Indomie? Ya, apa jangan dia lagi di Bali makan Indomie. Iya. Tapi Indomie udah go internasional sih sebenarnya, kayak di Belanda udah bikin. Pakai telur kuning diacak. Iya, itu tuh sempat viral nggak sih waktu kapan ya? Dulu. Kayak apaan Indomie? Itu Indomie pakai telur kuning diacak terus kayak masih mentah, belum dimasak, baru dimasaknya bareng-bareng. Gue gak pernah nyoba gitu. Gue juga gak pernah nyoba, gue gak mau juga nyoba. Gue yang bener-bener akhirnya masuk Indomie, air panas, mendidih, masuk mie. Terus, Indomie kan tapi ada ininya, ada meme TikToknya gitu yang kayak, lo bumbu duluan atau mie duluan? Kalau gue sambil nunggu matang, gue masukin bumbu. Kalau lo gimana? Kalau gue bumbu duluan, karena nyokap gue, mbak gue semua bumbu duluan, jadi gue keikut aja. Berarti normal ya, itu normal. Itu yang katanya yang psikopat cuy. Enggak, itu orang buat-buat. Enggak, itu menurut gue normal. Orang buat-buat aja sih. Padahal yang bener bumbu duluan ya. Tahu. Ya oke, jangan bahas Indomie. Jangan bahas Indomie. Tapi berarti kan sebenarnya kita nih apa ya? Ibarat kata aset nih, asetnya kan sebenarnya banyak banget. Alamnya ada, kulinernya ada, budaya fashionnya pun ada. Apa sih yang membuat kita kalah sama negara lain? That's the big question. Menurut gue manajemen dan pemasaran. Oke, anak ekonomi. Silakan. Gue nggak juga sih kuliner manajemen pemasaran. Kenapa dan tuh? Dan marketingnya berarti marketingnya kurang gitu. Iya marketing. Itu bahasa gue nggak ekonomi banget. Gak apa-apa. Kita itu sedikit ngobrolin ekonomi kita sekarang. Gimana? Menurut lo marketingnya sejauh ini gimana? Karena story short aja, kita di negara Asia aja udah mulai banyak yang kalau yang punya budaya kan di-expose kayak Thailand, Korea udah pasti. China juga sebenarnya sekarang udah mulai mencoba bikin drama atau apa gitu, gue lupa kemarin. Apa? China? Iya, Thailand. mereka lagi nyoba banget entertainment-nya tuh di gembor-gemborin. Aneh kan? Iya, gue nggak tahu ya kalau misalkan Indonesia drama Indonesia sinetron ya berarti maksudnya kan? Aduh nggak juga sih, nah itu masalahnya. Oh enggak deh, drama Indonesia. Film Indonesia banyak yang bagus sebenarnya kan, banyak juga yang kayak The Raid waktu itu udah sempat go internasional. Film Joko Anwar udah keren banget sih dia. Keren banget. Jadi iya sih, dan apa ya? Apakah kita belum nemu aja yang bisa di market ke global? Soalnya kalau kita bicara budaya, udah terlalu rich menurut gue malah dibanding negara-negara lain. Menurut gue juga kalau misalnya pariwisata udah kayak di pemasaran udah bagus, kayak banyak kan datang, cuman pengelolaan di dalamnya gitu loh yang kurang. Masih banyak oknum kali mungkin ya, masih banyak oknum. Iya, bahkan banyak banget bule yang ke Bali lah ya kan. Cuman untuk pengelolaan destinasi wisata di Balinya aja masih kurang gitu loh. Kemarin pas PSBB sempet ada viral tempat yoga di Bali penuh rame, tapi sama bule, sama turis. Bukan sama orang Indonesia ya? Ya itu emang salah mereka, cuman sebagai yang punya tempatnya, yang punya jasanya, tempatnya itu harusnya ngetutup gitu loh, harusnya ketat. Betul. Gitu loh. Lagi pandemi harusnya dia udahlah kayak diikutin aja dulu aturannya. Dan gue sebenarnya setuju dan enggak sih, karena kalau kita ngomong manajemen, yang kelihatan di berita itu kan sebenarnya udah bagus sebenarnya. Tapi pada praktiknya, apakah lo pernah menemukan kayak lagi kemana gitu, manajemennya ternyata wah jelek banget ternyata ya? Sering sih. Sering. Ini salah satunya ini untuk pelaksanaan aturan dulu deh di yang terdekat dari kita. Deket banget sama Taman Nasional Halimun Salak.
gue sering ke sana dan gue ikut salah satu komunitas anak-anak yang suka ke Gunung Salak. Dan Gunung Salak sendiri banyak banget jalur ilegalnya. Oke. Dan mereka sendiri masih mempermasalahkan kebenaran jalur ilegal atau jalur legal. Karena menurut mereka perbedaan ilegal sama legal itu cuma karena sistem doang, sistem yang mengatur kita harus lewat sini pintu Taman Nasional, habis itu kita harus bayar di sini, terus uang kita bayar tuh buat apa? Nggak jelas, untuk kasih ke pemerintah atau ada yang diambil kayak dan lain-lain. Untuk jalur ilegal, menurut mereka itu sama aja, kita bayar tapi bayar ke warga penduduk di sana asli. Jadi kita berkontribusi menyumbang ke warga asli sana yang emang ngejaga kaki gunungnya. Itu kata mereka. Cuman permasalahannya dari dibuatnya konsep jalur ilegal dan legal itu tuh untuk ngebedain mana kawasan yang membuat kegiatan manusia, pendakian, olahraga, dan mana kawasan untuk satwa, flora dan fauna untuk berkembang biak, untuk beraktivitas. Jadi kalau lewat jalur ilegal yang sebenarnya adalah udah ditetapin itu kawasan satwa di sana untuk beraktivitas, kita malah ngeganggu kehidupan mereka nggak sih? Mereka nggak bisa lewat, mereka jadi atau kita yang diserang malahan tiba-tiba kita hilang, kita diinin gitu-gitu. Tapi kan sebenarnya kadang orang lewat jalur yang ilegal karena seru nggak sih? Lebih seru ilegal nggak sih? Lebih cepat. Dan lebih, iya pokoknya kayak, wah ilegal pasti lebih natural aja gitu feelingnya. Iya. Nah itu, orang tuh berlomba-lomba pengen kayak, oh gue bisa nih lewat sini nih, nggak ada yang tahu nih. Nah iya, that's the thing. Kan kayak justru, orang berlomba-lomba, ya Allah. Kayak Indonesia tuh kadang keunikannya di situ nggak sih? Kita tuh kayak masih kayak Amerika Selatan juga banyak yang kayak masih tempat-tempat kayak gitu kan soalnya. Misalkan kalau menurut lo nih ya, untuk orang-orang yang lebih suka ekstrim kayak ya lewat jalur ilegal apa nyari yang lebih seru, bisa nggak sih sebenarnya kita manage juga sistemnya kayak ya udah nih ada tetap keseruannya, tetap natural banget, gak diapa-apain, gak dibikin tracknya, tapi dipantau sama pemerintah. Menurut lo bisa nggak? Menurut mereka gak diubah apa-apa. Ya jadi kayak ya udah ini lu mau lewat jalur sini ya udah. Apa mungkin akan ngeganggu risk dan safety-nya? Menurut gue kalau untuk jalur emang harus dibikin karena itu untuk safety gak sih? Keamanan ya. Tapi ya kalau misalnya untuk vibes naturalnya, terus itu tuh bisa dengan cara ya rapihin lah, jangan ada sampah, hutannya tetap jadi tertutup, jangan bikin pos. Kan kalau di hutan ada pos-pos istirahat kan, jangan kebanyakan pos, karena kalau kebanyakan pos banyak tempat yang dibuka kan, lahan di hutan yang dibuka. Terus sampah kumpul di situ. Tapi kalau misalkan tetap ada jalur ilegal dan tetap diawasin pemerintah, ya jadi kayak sama semua wilayah hutan buat manusia dong, nggak ada buat satuannya. Dan itu akhirnya jadi mengurangi fungsi tadi ya, memisahkan manusia. Buat ini jalur wisata, ini jalur yang udahlah nggak usah diapa-apain. Jalurnya harimau. Iya, makanya. Terus apa lagi kalau menurut lo? Apa kalau ada kesan-kesan lain tentang Indonesia as a whole, budaya kita, wisata kita, ada yang masih mau lo sampein nggak? Gue pengen sebenarnya ngebahas kondisi wisata Taman Nasional, wisata alam, dan konservasi alam kita selama pandemi ini. Perbedaannya. Terus, jadi untuk selama PSBB ini, semua tempat wisata alam, termasuk Taman Nasional Gunung itu ditutup kan. Sebenarnya itu banyak tuh multiplier efeknya untuk penduduk sekitar, warga lokalnya, mereka kekurangan income. Karena jarang yang ngunjungin kan, nggak ada yang ngunjungin sama sekali. Kecuali mereka misalnya penduduknya yang kayak jualan kain, jualan madu, jualan teh, bisa jualan di online gitu loh, kayak di Tokopedia, Shopee. Iya benar. Di situ mereka bisa survive, tapi permasalahannya untuk penduduk-penduduk yang masih di daerah terpencil, mereka gaptek kan, mereka nggak bisa jualan. Dan aksesnya juga susah kalau buat ekspedisi kan. Mereka nggak bisa survive. Cuman untuk kabar baiknya, hutan ekosistem tuh jadi pemulihan istirahat, jadi recovery system istilahnya. Sekarang
Bahkan nih kabarnya di Gunung Argopuro selama PSBB hutan jadi rimbun lagi. Tapi jadi jalurnya rada ketutup, jalur pendakian. Karena ditutup gak ada manusia datang kan ke gunungnya, jadi gak ada yang napakin jalannya, rumput-rumputnya jadi tumbuh lagi, jadi rimbun lagi hutannya. Dan jadi Terus bagus lagi terus di Taman Nasional Kepulauan Seribu, kabarnya penyu yang berkembang biak yang mendarat di pantai jauh lebih banyak dari kondisi sebelum ini. Even waktu itu udah ada konservasi penyu kan sebenarnya? Iya, even udah ada program konservasi penyu. Cuman karena sekarang ditutup, gak ada manusia sama sekali, sepi, pantai bersih, jadi penyu bergerak bebas, jadi mereka bisa beraktivitas, berkembang biak sebebasnya. Terus banyak banget tuh satwa-satwa yang ditemuin yang tadinya nggak pernah beraktivitas di hutan, nggak pernah kelihatan lah. Tahu-tahu ada aja gitu. Tahu-tahu ada. Terus di Taman Nasional, contoh di taman, ini yang menurut gue paling keren sih, di Taman Nasional Halimun Salak. Jadi ada namanya kodok merah, atau katak merah gitu. Itu 5 tahun nggak pernah ditemuin, tapi tiba-tiba ada sekarang. Tiba-tiba ada. Ada. Terus macan tutul. Menarik sih. Kalau misalnya kayak binatang buas, beruang, macan gitu-gitu, dia selalu menghindar dari manusia kan. Tapi semenjak ini ditutup, Taman Nasionalnya tiba-tiba kabarnya di pos bumi perkemahan Loji, daerah Halimun Salak, macan tutul turun main-main. Dan itu biasanya udah gak pernah ada tuh ya? Gak pernah ada, bahkan kayak lo masuk ke hutan ke atas saya tuh jarang lah ketemu macan tutul. Cuma nih dia tuh main-main, dia turun. And it shows how humans are actually destroying their life. Iya banget. Nah ini jadi reminder buat kita semua ya. Jadi kayak walaupun kita memajukan pariwisata kita, walaupun kita butuh devisa negara, atau walaupun kita ingin menikmati keindahan alam Indonesia, kita nggak boleh egois sama flora dan fauna. Iya banget. Dan apakah itu menjadi misi terbesar lo sebagai manusia? Sebagai calon menteri pariwisata. Amin. Kalau lo mau. Amin. Iya. Tapi apakah itu concern terbesar lo saat ini? Itu concern terbesar gue. Gue pengen banget, semoga aja flora dan fauna Indonesia satuannya nggak ada yang punah pas nanti gue menjabat. Mereka masih terjaga. Kita hitung. Ini sekarang tahun kan 2020. Tahun 2004. Pas gue menjabat. 2045 ya, gue tunggu. Gue 45 tahun ya, Teh. Iya, kita 45 tahun. Udah bapak-bapak, ibu-ibu. Gue masih ke hutan, ngecek gajah. Apa kayak Bu Susi kan juga masih aktif banget sama nelayan. Keren banget sih. Aduh, gue ngefans banget sama dia. Bu Susi itu salah satu panutan gue sih. Dan dia itu walaupun kayak sekarang nggak punya banyak penghasilan, maksudnya bisnisnya lagi goyang banget. Dia masih mementingkan makanan semuanya fresh. Nelayan semuanya benar-benar bisa beraktivitas. Menurut gue itu keren. Yang menurut gue lucu banget dari dia, yang unik banget, dia selalu mempromosikan untuk makan ikan. Iya, tapi memang sebenarnya kalau dipikir-pikir, itu kan salah satu komoditas terbesar Indonesia. Iya, bener banget. Seafood ya kan, lobsternya. Lobster. Apa namanya? Kemarin gue juga sempat nonton tuh, Pak Edi Prabowo ngomong sebenarnya lobster kita bisa. Iya, lobster kita bisa cultivate banget ini, kayak lobster tuh banyak sebenarnya kalau reproduksi, dan kayak ya udah, kita tuh butuh apa lagi sih sebenarnya gitu loh intinya. Jadi apa verdict lo terhadap semua ini, kayak apa kesimpulan dari apa ya, kondisi dan manajemen budaya dan alam Indonesia ini? Kedepannya ya. Dan what's your hope? What are your hopes? Kalau misalkan dari yang gue lihat sekarang, dari alam pemulihan dan recovery jadi bagus, jadi asri, satwa muncul-muncul, habis itu hutan jadi rimbun lagi. Untuk kedepannya, gue berharap sih untuk pemerintah itu ngadain program kayak nutup rutin Taman Nasional. Oh, iya, ada program penutupan rutin Taman Nasional. Kayak misalkan di agama kita ada puasa lah ya, ada puasa. Terus
Kalau agama Hindu nyepi gitu kan, jadi Mhm. sepi, semua pada tutup. Di Taman Nasional juga gitu, kayak misalkan yang udah ada itu di Taman Nasional Ijen Baluran. Dia Mhm. setiap Jumat, hari Jumat minggu pertama mereka tutup. Terus kalau Bromo ada Bromo Car Free Month, pokoknya yang sehari itu dia nggak ada mobil jeep lalu lalang sama sekali. Sama sekali tuh ya. Sama sekali nggak ada. Terus Taman Nasional Kutai tutup setiap hari Jumat sampai jam 2 siang. Itu semua petugas dan volunteer bersih-bersih sampah dari Taman Nasional tersebut. Okay. Itu menurut gue itu program bagus untuk tetap pemulihan lah. Jadi misalkan mereka, misalkan hari Minggu tutup ya. Jangan deh, Minggu kan weekend. Misalkan Jumat tutup. Kan dari Sabtu sampai Kamis penuh pengunjung, penuh manusia. Pasti alam diinjek-injek lah, ada sampah. Karena hari Jumatnya itu tutup buat bersih-bersih. Jadi pemulihan kembali, istirahat lagi alam. Cuma menurut gue, jangan sehari lah, kan yang udah ada biasa sehari kan programnya. Tapi seminggu menurut gue tuh efektif buat alam, bener-bener pemulihan terus. Dan itu terbukti di pandemi ini semuanya jadi terbukti banget. Iya, nah terus gue juga berharap ya untuk program pendakian itu Taman Nasional lebih diketatin lagi aturannya. Aturan pengelolaannya zero waste, gak cuma di Taman Nasional tapi di semua tempat wisata alam. Kalau bisa ya di semua tempat sih, gak cuma wisata alam, semuanya zero waste. Bener sih, itu gue setuju banget sih. Even mungkin dimulai dari habit kota juga harusnya kita jangan nyampah sembarangan gitu ya. Cuman sekarang semenjak COVID kita selalu diwaswasin untuk bawa semua peralatan sendiri nggak sih? Peralatan makan. COVID kayaknya akan mengubah habit kita banget menjadi lebih baik sih menurut gue. Itu plus side. Menurut gue lebih baik. Menurut gue juga. Dan kita apa? Enggak, lu mau apa tadi? Nggak, gue pengen ngomong tentang pariwisata ke depannya. Karena COVID ini. Gimana? Karena COVID ini, untuk ke depannya menurut gue ya, prediksi gue, kita semua bakal menghindari mass tourism. Karena udah terbiasa juga physical distancing, social distancing. Ya. Jadi untuk travel agency, travel company yang ngadain open trip atau kayak tour ke sini bayar segini cuman maksimal berapa orang, itu menurut gue peminatnya bakal sedikit. Yang bakal naik banget itu bakal yang kayak private trip atau ke destinasi yang intimate lah, ke tempat wisata yang intimate, yang sedikit orangnya, kayak misalkan pulau-pulau yang ada resortnya sekat-sekat itu. Dan itu berarti itu kan ya lagi ke hal-hal yang lo lakuin selama ini kan intimate sebenarnya. Iya. Iya, intimate. Cuman gue juga beberapa kali gue ikut yang open trip gitu. Ya gue juga ngeliat dari dua sisi kadang. Gue gitu sih. Jadi karena COVID justru bisa banyak harapan berkembang nih ke depannya? Dan menurut gue mass tourism bakal sangat dihindari. Kita bakal disukai yang serba private, dan semua bakal jadi online, booking online. Karena belum lagi transportasi umum sekarang udah ada sekat-sekat kan. Ya kan, kayak pesawat. Kok pesawat emang dari dulu sih kita udah lama kan booking online, tapi kayak bus malam. Gue nggak tahu, gue nggak pernah mesen bus. Ini kalau lo tau bus malam nih, kalau lo langsung datang ke terminal lo bisa beli tiket, tapi kalau penuh dan lo kayak maksain ya? lo bisa beli tiket dengan harga murah, lo duduk di depan, lo duduk di bangku, lo duduk di tangga. Oh gitu, bisa? Nggak bisa. Gue baru tahu. Sekarang semenjak COVID, sekarang di mana-mana selalu yang kalau bangku di X-in kan diantaranya, pakai satu orang. Jadi semua harus dilakuin secara booking online. Jadi semua segala hal yang online yang dengan teknologi itu bakal menang. Tapi ini justru sebenarnya jadi lebih tertata dan organized, ya kan? Iya benar, lebih tertata dan organized. Harusnya kayak gitu sih emang ya. Jadi sebenarnya di balik pandemi ini, lo bisa bilang bahwa banyak sisi positif yang bisa diambil dari segi budaya dan wisata. Gue bakal berharap tutup terus sih ini. Karena jadi conserve langsung kayak naturally, nggak usah banyak usaha, conserve udah. Iya sih, benar sih. Dan I think
Apalagi mau lo tambahin? Strategi pengembangan pariwisatanya. Gimana tuh? Emang kenapa strategi sekarang? Dari sisi manajemen ekonominya deh, kita harusnya lebih banyak menambah produk-produk tempat destinasi wisata, diversity. Jadi nggak semua orang nanti pas lagi udah statusnya normal, udah kasus COVID menurun, Semuanya ke jangan Bali. semuanya, iya ke Bali, ke Jogja, ke Bandung, jangan semua kayak gitu. Atau enggak, kalau ke Bandung, ke Lembang, ke Puncul semua, Oh ke iya, Jogja, benar. Jogja ke alun-alun semua, terus Sentul ke Bukit Bintang semua, janganlah kayak gitu. Kita misalkan di satu daerah banyakin tempat destinasi-destinasi yang lebih banyak, jadi misal orang di sini udah numpuk, dipindahin ke sini tapi jangan terlalu jauh dan masih sama gitu loh bagusnya tempatnya, vibes-nya. Jadi diversity product gitu. Terus untuk sosial budaya, Diversification product diversification. ya benar. Terus di sosial budaya, menurut gue ini dari zaman dulu sih rencananya untuk ngangkat local knowledge. Gimana tuh maksudnya local knowledge? Jadi jadi pas kalau misalkan kita berkunjung ke desa wisata, ada program kita ikut nikmatin kegiatan dari penduduk tersebut. Misalkan ke Baduy, kita ikut ke sungainya gimana, nangkep ikannya. Terus ke tempat buat tumbuk padinya, diajarin. Terus kalau ke Mentawai, kita diajarin, kita nggak diajarin sih, kita ngelihat mereka berburu gimana. Kalau kita diajarin, susah juga berburu pakai tombak. Iya kan? Tapi di Mentawai orang masih berburu emangnya? Berburu. Terus misalkan kita ke desa-desa wisata yang kayak di Lembang gitulah, yang paling banyak pengunjungnya, kita ikut merah sapi. Terus Iya. Iya, merah sapi sih Kayak basic. paling masih ini ya, masih dekat sama kita tuh merah sapi di. Itu nanam padi, habis itu Iya. ikut belajar nenun, belajar bikin kainnya. Bagus banget. Ide ini bagus banget. Jadi diversification of product, local knowledge ditingkatin. Kalau udah ke-achieve, berarti kita sebenarnya bisa jadi punya powerhouse dari industri ini dong. Iyalah, iya banget. Sekarang Jadi mungkin pariwisata buat pejabat-pejabat yang nonton, nggak mungkin ada yang nonton sih. untuk calon Tapi pejabat. Bapak, Ibu tolong ya, ini didengarkan ini loh solusinya. Karena ini bener sih, tapi gue setuju banget sih. Kayak orang juga sekarang banyak yang nggak tahu kayak mau liburannya cuman ya udah tempat itu lagi. Burung gue berisik gak sih? Lo bisa denger burung gue nggak? Itu burung. Iya, itu burung gue. Lo punya banyak hewan peliharaan ya? Iya. Denger banget, nyaring banget. Ya udah. Jadi tolong didengarkan nih bagi regulator-regulator dan juga praktisi-praktisi yang ada di kenegaraan. Karena Indonesia tuh harus milih sih menurut gue, kayak dia mau forte-nya di mana, apa yang mau digencarkan di dunia. Kayak kalau Cina mungkin dia bisa berkembang di stock market, Korea di entertainment industry-nya, Thailand bisa di food industry-nya, kita apa? Dan itu yang harus, ya kan? Pariwisata kita. Bisa banget pariwisata. Oke. Jadi, thank you Din for the share, for the conversation. Semoga pariwisata kita bisa makin oke ke depannya. Dan lo Menteri 2045. Gue udah buyut banget. Gak lah, 2045 kita 45 tahun. Kita 45 tahun. Iya. Itu nenek-nenek gak sih? apaan sih 45 tahun tuh kayak seumuran. Bahkan bokap gue udah mau 50. Gue masih 40-an. Oh ya udah itu lo doang. Ya udah, thank you Din for the talk today tentang pariwisata, kultur, budaya Indonesia. Thank you. Dan semoga menikmati semuanya ya. Semoga insightful. Amin. Semoga insightful. Amin. Ya udah, see you next time bagi yang nonton.